Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfirah khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 263. Hamba Allah yang mulia, di dalam hidup ini manusia itu saling membutuhkan. Manusia perlu dihargai, manusia perlu dihormati, manusia perlu disayangi. Semuanya itu berada pada konsep bagaimana hablum minan nas, yaitu antar manusia itu membangun kepedulian. Itu yang penting. Ternyata karena manusia saling berkebutuhan, sehingga seseorang akan membutuhkan orang lain, dan orang lain itu dapat memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkannya. Atau dalam bahasa sederhana, acap kali kita lihat peminta. Bagaimana Islam mengatur orang yang meminta terhadap orang lain? Kalau di wilayah kita, peminta itu ada regulasi, ada kanun. Tapi peminta kan tidak baca kanun itu. Paling tidak orang sebagai pemberi mengetahui. Misalnya ada pamflet dilarang memberikan sumbangan bantuan di perempatan jalan karena memang mengganggu. Pertanyaannya, apakah itu menghambat kita untuk sedekah? Jawabannya tidak. Nah, ayat tadi ini di dalam berbagai tafsir itu menjelaskan bahwa Allah menyindir kita sebenarnya. Tapi kalau kita baca misalnya qaulum ma'ruf, perbuatan yang baik, yang ma'ruf, yang santun, yang sopan, atau penolakan yang baik. Jadi sebenarnya kalau ada orang minta kepada kita, nggak boleh kita hardik itu. Ya kalau nggak ada ya nggak diberikan nggak apa-apa, namanya aja orang meminta. Tapi qaulum ma'ruf ini penting. Ya, ditolak secara halus. Itu bagaimana caranya? Wa maghfirah. Kadang-kadang orang yang meminta itu dipaksa. Kalau dia menghubungi kita dengan menggunakan telepon, dia ada telepon, sebentar telepon. Kadang-kadang kan merepotkan dan menyulitkan kita. Wa maghfirah. Itu kita harus memaklumi. Kalau kita tidak bisa bantu, maka berikanlah kemaafan. Itu lebih baik sebenarnya. Ketimbang ada orang meminta, kesannya memaksa-maksa, kita berikan. Tidak ada kemaafan atau tidak ada cara menolak yang halus, ya. Khairun min shadaqatin yatba'uha adza, itu lebih baik ketimbang kita berikan bantuan yatba'uha adza tapi disertai dengan sesuatu yang menyakitkan. Misalnya ya, seseorang telah membantu orang lain sampai sukses. Terserah bantuannya modelnya apa. Tapi orang yang membantu itu dia ngomong-ngomong dengan orang lain. Itu polanya itu ya dulu kalau nggak saya bantu nggak jadi orang. Itu kalau dengar dia mendengarkan sakit itu. Nah ini disindir kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Makanya lebih baik
ya kalau memang nggak mau bantu orang ya lekemu maaf, nggak ada, misalnya nggak ada kesempatan ya. Kalau dia pasrah-pasrah maafkan juga gitu. Ini tanpa terasa ini itu. Begini, wallahu ghaniyun. Jangan lupa, Allah itu maha kaya. Bukan hanya kita hamba Allah. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, ya Allah maha kaya, bukan hanya kita hamba Allah, banyak yang lainnya. Halim, dan Allah itu maha santun. Maksudnya Allah itu paham sedetil-detilnya tentang niat kita. Jadi nggak usahlah ombar-ambir apa bantuan-bantuan kita yang sudah berikan kepada orang lain, jangan. Allah maha kaya dan Allah itu santun terhadap kita. Ini sebenarnya kalau mau dipahami silakan aja nanti baca baik tafsir-tafsir klasik maupun kontemporer. Terkait dengan ini, hamba Allah yang mulia, ada sebuah kisah benar-benar terjadi. Jadi Rasul biasanya kan duduk-duduk dengan para sahabat. Salah seorang sahabat itu namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu pernah diutus ke Yaman untuk dakwah. Malahan itu kan disuruh istihad oleh Rasul. Ini cerita khusus. Tapi khatib pada kesempatan ini akan menyampaikan dialog Mu'adz dengan Rasulullah. Ini kejadiannya di Madinah. Mu'adz ini salah seorang tokoh di Madinah dari kaum Ansor. Tahun pertama hijrah dia masuk Islam. Beliau ini sebagai pembela Nabi. Jadi Mu'adz bin Jabal berkata, "Qultu ya Rasulullah." Ya Rasul. Jadi kan wahai Rasul, itu kan sapaan yang sangat dekat ya. Apa kata Mu'adz? "Akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni anin nar." Rasul, tolong dong kabarin saya ya. Itu apa ya? Aktivitas atau amal yang bisa mengantarkan saya masuk ke surga. Wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan saya dari neraka. Ini kalimatnya sederhana, tapi ini berlaku sepanjang masa. Jadi kira-kira apa ya aktivitas dunia ini yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka? Nah, ini jawaban Rasul mengagetkan kita sebenarnya. Qala Rasulullah, "Sa'atani an adim." Wah, ini pertanyaan Anda sangat hebat nih, sangat besar. Ya, terserah bagaimana kita mau nanya. Jadi ada dialog. Dia Rasul mengatakan, "Sa'atani an adim." Pertanyaan Anda Mu'adz ini sangat bahayanya. Persoalan besar ini, bukan sederhana. Pintu-pintu kebaikan menuju surga dan menjauhkan kita dari neraka itu kan persoalan besar. Wa innahu ayasiru ala mayassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya ya, jawaban ini nanti adalah akan dimudahkan oleh Allah barang siapa yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang mulia, apa itu jalan untuk menuju surga? Sebenarnya jawaban Rasul ini yang kita kerjakan selama ini sebenarnya. Problemnya apakah kita sudah tulus, apakah sudah maksimum, apakah sudah ikhlas? Ya jawabannya ada pada kita masing-masing. Yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah wa la tusyrik bihi syai'a. Jangan Anda menserikatkan Tuhan Allah itu. Jadi hati-hati, kita sholat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya, tapi mensyirikkan beliau ini menghambat diri kita untuk masuk surga. Itu pemahamannya. Misalnya cincin, itu batu cincin kita suka kepada indah, suka kepada seni. Memang ada zat tertentu cincin itu dari batu tertentu yang bisa menetralkan darah. Itu sebagai sebab. Tapi kalau sempat misalnya seseorang itu lupa mengenakan cincin, tinggal di rumah, sehingga ada dalam hatinya, "Oma, ini cincin lupa aku pakai."
Ini rezeki nanti akan berkurang. Itu sudah syirik itu, syirik yang paling ringan. Jadi hati-hati dalam menggunakan hal-hal yang mendekat dengan kita. Jadi beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul bait. Jadi rukun Islam itu yang 5 perkara itu adalah kunci menuju surga. Jadi kita kan udah paham nih bab ibadah, bab salat, bab zakat, bab puasa, bab haji. Kemudian Rasul mengingatkan Mu'adz. Summa qala ala adulluka ala babil khair. Mu'adz, mau enggak aku tunjukkan kepadamu segala pintu kebaikan? Jadi segala pintu kebaikan. As-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ini kita tinggal berapa hari lagi? 70-an atau 60-an hari lagi kita akan menuju puasa. Puasa itu adalah benteng sebenarnya. Ini penjelasan tersendiri. Kemudian wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah, memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, itu adalah ibaratkan kesalahan itu menghilang. Sedekah itu mampu menghapuskan kesalahan, mampu menghapuskan dosa. Kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau kita merasa ada kesalahan, ada dosa-dosa, perbanyaklah itu sedekah. Tapi kita tidak tahu sedekah mana yang kita uraikan secara tulus. Bisa jadi sedekah 1.000 rupiah itu tulus, timbang 1 miliar tapi tidak tulus. Jadi bab sedekah ini prosesnya tidak dilihat pada banyak sedikitnya gitu. Kemudian lagi pintu daripada kebaikan itu adalah wasalatul rajul fi jawfil lail, yaitu salat seorang pada perut malam, di tengah malam, bangun untuk salat tahajud. Qala summa tala, kemudian Rasulullah membacakan ayat itu ya, ayat As-Sajdah ya. Tatajafa junubuhum anil madaji dan seterusnya sampai dengan ya'lamun. Jadi Rasul membacakan itu bahwa orang yang bangun tengah malam bersujud kepada Allah dan memohon permintaan di sana itu sangat penting ya untuk membentuk batin dan karakter ya. Jadi kemudian Rasul juga menjelaskan lagi, bercerita kepada Mu'adz, qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr. Mu'adz, mau enggak aku ceritakan kepadamu tentang pekerjaan-pekerjaan yang penting ya. Kulluh wa umuduhu. Itu setiap pekerjaan itu ada apanya? Ada tiangnya. Wajirwatin sanamih, ada yang paling top daripada amal itu. Qultu, maka Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah. Mengapa tidak ya Rasul? Ya, memang itu kalau boleh kita ikuti sesama dialog ini, kita bisa gambarkan ya bagaimana Rasul memberikan penjelasan tentang keislaman, bagaimana antusiasmenya Mu'adz ketika memberikan penjelasan itu. Ini kalau bahasa Arab, bala ya Rasulullah itu otomatis. Itu dengan wajahnya yang ceria gitu. Hai pakenhan mah, nyokan God, kira-kira begitu kalau dalam bahasa Aceh. Jadi kalau seseorang memberikan nasihat, mau enggak aku tunjukkan kepada jalan ke surga? Mau enggak aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Itu hanaga semike, tidak panjang pikir itu Mu'adz. Langsung menyahut, bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah. Jadi Rasul menjelaskan Ra'sul Amr, otak daripada Islam ya, pekerjaan itu adalah dan otak daripada perbuatan itu adalah al-Islam. Islam itu sendiri. Apa Islam? Itulah yang dirangkai dengan 5 itu. Jadi omong kosong kalau
kalau misalnya mengaku muslim yang 5 perkara itu tidak dijalankan. Maaf, kita kan kebanyakan masih mengakui sholat itu wajib. Itu wajib. Kalau ada orang mengatakan sholat itu hanapayah yang sunat, itu seorang itu akan marah. Walaupun dia sebenarnya tidak menunaikan kewajiban itu. Jadi ini ada sesuatu yang luput dari kehidupan kita. Jadi wa umuduhu sholat, dan tiangnya itu adalah sholat. Wazirwatu sanamih, dan puncaknya itu adalah jihad, yaitu berjuang pada jalan Allah. Kemudian Rasul berkata lagi, qala ala ukhbiruka bimalaki dzalik kulluh, mau enggak wahai Mu'ad aku sebutkan kata kunci dari keseluruhan yang telah aku jelaskan. Kira-kira begitu. Jadi ya Mu'ad menjawab, qultu bala Nabi Allah. Ya, mengapa tidak wahai Nabi Allah? Kemudian Mu'ad ini kaget. Fa'akhadha bilisanihi. Rasulullah mengambil atau mengeluarkan lisanihi, lidahnya. Bisa dibayangkanlah bagaimana praktek Rasul dengan Mu'ad. Wa qala, maka Rasul berkata, kufi alaika hadza. Ya. Kufi alaika hadza. Ketika dikeluarkan lidahnya, Rasul memegang lidah itu mengatakan, kufi, jaga lidah ini, perkataan ini. Jadi ini penting sebenarnya pembicaraan menyakiti orang, pembicaraan yang membawa malapetaka orang, itu harus dijaga. Ini halus budi sebenarnya. Fakultu, maka berkata Mu'ad, ya Nabi Allah, wa idzal mu'akhazuna bima natakallam bih. Apakah? Nah, jadi ketika ditunjukkan lidah itu, Mu'ad menginterpretasi. Ya Nabi Allah, wa idzal mu'akhazuna bima natakallam bih. Apakah benar? Ya, kebanyakan orang dimasukkan dengan siksaan bima natakallam bih, dengan lidah yang dia bicarakan. Ya. Faqala sakilatka ummuka. Jadi Rasul mengatakan, waduh, ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Nah, ini sindiran juga ini. Menyuai tingkatnya ndronah namupum yang kabahaya. Bahwa muara daripada orang dimasukkan kepada neraka itu adalah karena pembicaraan, ya. Ya Mu'ad, wahal yukabbun nas finnar. Adakah itu banyak sekali manusia di dalam neraka, ala wujuhim aw ala manakhirihim ala hasaidil alsinatihim. Jadi kebanyakan manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Bayangkan begini, di waterboom itu kan ada alat peluncur itu. Bagaimana manusia itu meluncur gitu. Begitulah manusia itu dilemparkan nanti tergelincir masuk ke dalam neraka karena sebab mereka tidak memelihara lisannya, lidahnya, perkataannya. Hamba Allah yang mulia, kaitannya dengan firman Allah tadi, makanya begini. Kalau Anda tidak mampu memberi bantuan kepada orang, tolaklah dengan santun. Tidak boleh menghardi orang para peminta. Lakai ma'ah, kalinyo hana. Insya Allah jangan lain gitu. Tidak boleh menghardik para peminta. Itu kan lisan. Kemudian ya, kalaupun Anda dipaksa untuk memberi bantuan, maafkanlah ia. Tidak usah itu jadi masalah. Karena itu lebih baik ketimbang karena dipaksa-paksa Anda menjual harta Anda bantu dia, Anda berkorban untuk bantuan itu, tetapi di kemudian hari Anda ceritakan kepada orang lain bahwa dia sukses karena bantuanku. Dan ini sebenarnya adalah sangat berbahaya dan itu tidak baik. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita
Marilah kita buka pintu-pintu kebaikan sebagaimana dialog Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rabbal alamin. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.